Balik lagi bersama gua EFGA Kreatif. Kali ini gua menggambar vektor wajah. Untuk ukuran kanvas sama ya, karena setiap objek yang gua buat itu menggunakan 100 kali 100. Setelah itu kalian klik titik 3, kemudian pilih galeri. Nah, untuk apa itu fungsinya? Yaitu untuk import si gambar yang akan kita bikin vektor atau import objek lah. Karena biasanya gua udah siapkan di galeri, jadi gua biasanya import saja dari galeri. Setelah itu kalian bisa klik yang namanya Gplug. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Biasanya gua menggunakan urutan yang kedua tuh supaya tidak bengkok-bengkok si objeknya, jadi biar lebih enak aja. Di sini untuk objek yang sedang gua gambar yaitu Bapak calon presiden kita, Bapak Prabowo. Untuk palet ya. Biasanya gua menggunakan palet yang sama di semua objek yang gua gambar. Untuk objek vektor wajah ya, bukan objek yang lainnya. Karena gua kalau gambar itu biasanya hanya menggunakan satu palet yang sama, itu palet yang gua bikin sendiri. Nah, di sini gua mulai dari bagian matanya dulu. Karena kenapa? Karena bagian mata adalah bagian yang paling memiripkan si objek. Jadi kalau matanya berbeda ya objeknya jadi tidak mirip. Itu salah satunya ya. Kalau sisanya kan kayak di bagian mulut atau hidung dan lain-lain, itu kadang bisa dibikin kayak animasi dan bukan animasi sih, kayak karikatur dan lain-lain. Itu mata ya intinya. Kalau kalian mau bikin kayak fan art, karikatur dan lain-lain, itu kalian bisa fokuskan di area matanya dulu. Nah, setelah di area mata itu baru di bagian alisnya aja ya, bukan alis sih, di bagian bulu matanya aja. Nah, gua bikin line atau garis, kemudian langsung ke bagian rambut. Karena menggunakan warna yang sama yaitu warna hitam, jadi gua bikin di dalam satu layer yang sama. Nah, di sini untuk bagian rambut gua menggunakan tools yang namanya lazy. Kemudian untuk pennya gua menggunakan lasso. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan. Kalau kalian belum terbiasa dengan lazy, kalian bisa gunakan yang namanya pen tools. Setelah itu kalau kalian menggunakan lazy, kalian klik select tools, kemudian pilih gabungkan. Pokoknya kalian bisa perhatikan aja apa yang gua klik tadi. Nah, untuk di bagian mata gua biasanya tambahkan layer dulu. Kenapa di sini gua banyak banget menambahkan layer? Karena banyak banget bagiannya. Misalkan untuk bagian baju, kulit, line art dan lain-lain itu biasanya gua bikin terpisah. Nah, untuk di bagian mata itu gua menggunakan warna putih. Kemudian untuk efek dari shadingnya gua menggunakan warna turunan dari yang tadi. Nah, kenapa gua segmen dulu bagian warna dasarnya? Karena untuk di Infinity Design itu ada beberapa bug ya. Jadi kalau kita bikin dua shading dalam satu objek, kalau nggak di segmen bagian bawahnya dulu atau warna dasar yang kita bikin awal dulu, itu biasanya tidak bisa di segmen. Jadi gua menggunakan atau mengatasi bugnya dengan cara yang seperti tadi. Bentuk dasarnya kita segmen dulu, kemudian di undo, baru tambahkan shading yang lainnya. Kemudian untuk bagian bola mata gua samakan aja sama yang warna alis supaya lebih sinkron aja. Kemudian di sini gua menambahkan sedikit efek dari cahaya. Nah, di sini gua menggunakan yang bentuk oval. Setelah yang bentuk oval, tambahkan yang lingkaran atau lebih tepatnya seperti bentuk tanda seru lah. Kemudian digabungkan dan diduplikat. Nah, setelah itu kalian disamakan aja di posisinya. Kemudian untuk menambahkan efek yang lebih dalam lagi, biasanya gua tambahkan satu warna, yaitu warna yang digunakan di bagian bulu mata tadi atau warna hitam yang udah disesuaikan paletnya dengan palet saya. Kemudian bisa kasih yang namanya gradasi atau gradient. Nah, di situ untuk salah satunya gua bikin 0 kan, untuk warna satunya ke warna si bulu mata tadi. Nah, sampai sini ini udah beres di bagian mata. Kalau kalian mau menambahkan atau sedikit kurang ya tinggal edit sedikit aja. Tapi ini yang menggunakan gradasi ya. Kemudian lanjut ke bagian bibir. Untuk di bagian bibir biasanya gua tracing dulu sama ya. Untuk setiap bentuk itu biasanya gua tambahkan dulu warna dasar.
karena bagaimanapun itu entah mau memakai line art ataupun enggak ya warna dasar tetap diperlukan, yaitu warna dasar itu untuk patokan shading, kemudian patokan dari highlight yang akan kita bikin. Jadi warna dasar itu sangat penting. Nah, untuk setelah warna dasar kalian bisa tambahkan saja. Kemudian untuk mengatasi bug yang seperti tadi, seperti yang gue bilang, untuk bentuk awalnya itu segmen dulu, kemudian di undo atau di kembali. Nah, baru ditambahkan bagian atau lapisan yang kedua, itu supaya tidak terjadi bug di Infinity Design-nya. Kemudian di sini gue lanjut ke bagian highlight di bagian bibir. Nah, untuk di bagian bibir itu biasanya gue menggunakan cara yang khas, yaitu hanya menggunakan beberapa warna saja. Kadang hanya satu warna yang digunakan, kadang dua warna yang digunakan. Tapi lebih seringnya itu menggunakan dua warna yang sering gue pakai. Nah, ini terlihat simpel, tapi yang penting kan mirip dan enak lah dipandang, nggak berbeda-beda banget. Nah, di sini gue coba menggunakan pen tools, tapi ya karena gua mau coba style baru lah, jadi gua coba yang namanya tap red. Nah, di sini gua bikin sketsa dulu nih. Gimana sih cara bikin sketsanya? Ya seperti itulah. Oh, BTW di sini gua nggak menggunakan stylus pen. Ini murni full pakai jari ya. Untuk jarinya menggunakan jari yang mana ya? Gua biasanya kan menggunakan jari jempol, karena biasanya gambar sambil duduk, jadi enaknya menggunakan jari jempol. Nah, di sini gua gambar, gua bikin sketsanya dulu. Nah, kenapa harus dibikin sketsanya dulu? Karena supaya kita punya patokan di sebelah mana, kemudian bentuknya mau kayak gimana, itu biar ada patokan aja. Sebenarnya nggak perlu menggunakan yang namanya sketsa dulu sih, karena ada pen tools. Tapi di sini gue coba melancarkan lah, karena kalau ketergantungan sama pen tools itu kan ya bagus nggak bagus sih. Tapi yang bikin jadi jeleknya itu kalau kita menggunakan pen tools ya, pertama waktunya agak lama ya kalau menggunakan pen tools. Nah, kemudian gue langsung menambahkan lagi di layer yang baru. Itu gue menggunakan yang namanya ballpoint pen yang sudah diukur atau diatur dengan ukuran 1,4 atau 2. Di sini gue lagi mencoba yang namanya style baru yang menggunakan line art, karena gue belum pernah menggambar menggunakan line art. Jadi gue gambar menggunakan line art karena gue lagi mencoba lah, coba hal-hal baru. Nah, di sini untuk di bagian baju kebetulan ya sangat gampang sekali. Nah, untuk bagian kancingnya juga, nah bisa disebut itu kalau di bagian line art itu banyak mistake-nya kalau kita menggunakan jari ya, karena nggak kelihatan ya awalnya dari mana, ujungnya dari mana, itu nggak kelihatan. Nah, di sini kalian kalau mau edit tinggal klik tools edit aja. Nah, kemudian di sini juga setelah selesai di bagian line art, langsung lanjut ke bagian kulit. Kenapa langsung lanjut ke bagian kulit? Supaya apa ya? Supaya kalau di bagian kulit itu lebih mempercepat atau lebih cepet banget miripnya ya. Nah, di sini jangan lupa untuk garis di bagian dagu kalian dibikin juga. Kemudian untuk semua kerutan-kerutan itu kalian bikin juga. Karena kalau kita bikin tanpa efek-efek tadi ya gimana ya, disebut jelek ya, enggak jelek juga, tapi ya kurang dalam aja gitu maknanya. Nah, di sini langsung ke bagian warna kulit tadi. Nah, jangan lupa kalau misalkan kok kurang, berarti itu ada salah satu opasitas yang diturunkan, entah dari warnanya secara langsung atau dari layernya. Nah, di sini untuk pembelian warna dasar gua tetap menggunakan lazy tools supaya prosesnya lebih cepat ya, karena apa ya, lebih cepat ya, lebih baik gitu. Untuk pemberian warna dasar sebenarnya kalau kalian bukan tipe orang yang perfeksionis, itu cukup seperti ini, tinggal kasih efek di bagian hidung aja itu udah beres ya sebenarnya. Tapi kalau kalian yang pengennya perfeksionis, itu pasti dikasih shading dan lain-lain.
Karena kalau kalian bisa perhatikan contoh kartun-kartun zaman dulu hanya menggunakan beberapa shading saja tapi efeknya bagus. Karena kenapa? Karena itu gambarnya bergerak, berbeda sama gambar yang diam kayak gini. Nah, BTW kalau kalian mau kasih arsiran, jangan kasih arsiran yang lurus kayak tadi ya. Itu jelek banget ya. Serius jelek banget. Jadi langkah baiknya kalian gunakan shading aja lah, jangan menggunakan arsiran. Kecuali kalau kalian udah terbiasa, karena kalau di Infinity Design itu dikasih arsiran ya agak-agak gimana gitu. Terus susah juga kalau menggunakan jari. Nah di sini karena tadi bagian alisnya itu ketinggalan ya, jadi gua nyusul di bagian alisnya dulu. Tapi kalian perhatikan di bagian layarnya, bagian layar yang mana yang aktif. Jadi kalian harus perhatikan juga di bagian sananya, jangan hanya fokus ke bagian tutorial, tapi kalian perhatikan juga bagian layar yang mana aja sih yang digunakan. Nah, gua disatuin sama bagian si bola mata tadi. Kemudian kalau bagian sebelahnya sudah beres, tinggal duplikat aja. Oh ya, gua kasih tahu ya. Kalau mau bagian alisnya itu diduplikat, kalian harus tahu persis fotonya simetris apa enggak. Kalau gak simetris jangan diduplikat karena nanti hasilnya berbeda. Seperti itu ya. Gue ingetin lagi. Kalau fotonya enggak simetris berarti jangan sampai menggunakan tools duplikat. Itu. Nah, setelah menurut kalian ini sudah pas. Tapi ya kalau di bagian alis kan ini alisnya agak tipis yang aslinya, tapi gue bikin agak tebal. Nah, gimana sih cara kasih efek supaya agak-agak menyerupai lah ya? Kalian tonton aja sampai habis karena di sini gua sudah bikin tutorialnya secara full tanpa ada part 1 part 2 karena gue juga jujur ya, sebenarnya dibikin 2 part itu sedikit ribet, tapi ya mau gimana lagi karena durasinya terlalu panjang dan uploadnya juga lama banget. Nah di sini gua langsung lanjut ke bagian shadingnya. BTW untuk bagian shading juga gua menggunakan yang namanya lazy ya. Tapi boleh kalian tiru menggunakan lazy ataupun menggunakan pen tools, yang penting kan hasilnya bukan prosesnya. Meskipun prosesnya berbeda, misalkan yang satu menggunakan pen tools, yang satu menggunakan lazy tools, yang dinilai kan hasilnya bukan prosesnya. Itu. Nah untuk di bagian hidung juga kalian kasih yang namanya shading, tapi sesuaikanlah sama gambar yang aslinya. BTW gua ini pertama kalinya nyoba gambar menggunakan line art karena sebelumnya gua belum pernah nyoba menggunakan line art. Ini untuk pertama kalinya gua nyoba menggunakan line art. Kalau untuk line art di bagian outline lah, bisa disebut di outline itu udah biasa lah. Kalau line art sekaligus di bagian wajahnya itu pertama kali bagi gua. Jadi kalau hasilnya kurang sempurna ya mohon maaf. Dan kalau kalian bisa kasih nilai di kolom komentar lah, nilai miripnya berapa dari 10. Mau kasih berapa lah, terserah kalian aja. Kalian bisa tulis di kolom komentar supaya gua bisa sedikit merevisi atau sedikit memperbaiki dari hasil vektornya itu. By the way, ini yang gua gambar itu ya Bapak Presiden kita yang terbaru atau yang terupdate, yang mungkin bakal calon lah. Balik lagi ke bagian tutorial. Nah, di sini gua kalau untuk di bagian shading gua biasanya menggunakan 2 sampai 3 warna aja karena di palet gua hanya terdapat 6 warna, 3 shading, 1 warna dasar, 2 highlight. Ini cuma 6 warna aja. Tapi kalau kalian mau bikin yang lebih bagus lagi, bisa kalian cari aja paletnya dari referensi palet punya orang lain, atau kalian mau menggunakan palet gua boleh cek aja di Instagram gua udah share kan di sana yang di bagian RRQ VYN. Di sana gua udah share palet yang gua gunakan, atau bisa yang vektor yang sebelumnya tuh yang apa ya, tutorial vektor yang ada cewek yang ke DM dan minta divektorin, itu ada di paletnya, itu ada di sana juga. Jadi kalian tidak usah khawatir gimana sih cara pengambilan paletnya, ya tinggal drop aja, sama seperti proses
penggambaran vektor pad itu airdrop. Nah, kalian bisa screenshot dulu, kemudian airdrop dari palet yang udah gua sediakan. Nah, kalau untuk di bagian garis, kayak di bagian garis dekat hidung, kemudian mulut dan lain-lain, itu sebenarnya ini juga sudah hampir mirip ya, tinggal di bagian alisnya saja dikasih finishing sedikit. Tapi kalau kalian misalkan belum puas, kalian bisa gunakan juga shading yang paling terakhir itu, tapi menyesuaikan dengan foto ya. Enggak semua cocok menggunakan shading 3 warna. Karena apa ya, karena kalau bagian misalkan fotonya nggak ada bagian yang paling gelap ya, itu nggak dipakai. Biasanya gue juga nggak pakai ya. Karena untuk bagian mata dan bagian hidung, pokoknya detailing dulu di bagian mata dan juga bagian hidung, karena bagian tersebut adalah bagian yang paling memiripkan si objek. Jadi kalau kalian mau bikin apa ya, 3D dan lain-lain itu jangan lupa shadingnya dimainkan, kemudian area-area mana yang akan kita gambar. Jangan takut lah untuk mencoba. Misalkan kalian mau coba bikin palet ya, bikin aja. Oke, next ke bagian highlight. Di sini untuk bagian highlight gua coba gambar yang seperti ini ya. Gua coba bikin efek yang setipis-tipis saja lah kalau untuk bagian shading, karena cukup dengan shading aja cukup sebenarnya. Tapi untuk highlight itu sebenarnya perlu nggak perlu, penting nggak penting, karena yang terpenting kan si objeknya udah mirip seperti apa yang kita gambar. Nah, yang pentingnya kan mirip ya, bukan dari shading atau highlightnya, tapi kalau udah mirip pun udah cukup. Untuk proses belajar beda lagi sama untuk proses penjualan. Kalau untuk dijual kan beda lagi pasarnya. Misalkan kalau pasarnya kita masuk ke detail, berarti harus bener-bener detail. Highlight juga bisa sampai beberapa warna. Nah, di sini gue coba tambahkan satu warna lagi di bagian jidatnya, kemudian untuk bagian hidung juga gue coba tambahkan lagi. Nah, di sini untuk finishing, karena tadi alisnya lumayan tipis, jadi gue menggunakan yang namanya shading. Bukan shading ya, gradasi. Gue coba menggunakan gradasi. Misal kurang tipis ya, tinggal kalian tarik aja gitu. Nah, seperti ini. Kalau misalkan itu udah cukup, ya udah tinggal ke proses yang lainnya. Misalkan kayak bagian yang kelupaan, misalnya bagian kuping dan lain-lain itu kan belum. Kemudian kayak kalau kalian mau kasih efek-efek dari yang lainnya, tinggal kalian tambahkan saja sedikit. Kalau misalkan udah cukup, ya udah nggak ada tambahan lain, tinggal kalian finishing, kasih sentuhan dikit aja, itu udah beres. Lanjut untuk di bagian baju. Untuk bagian baju sangat gampang sekali, karena kebetulan warnanya itu sangat bersahabat. Warnanya warna biru, jadi gampang buat di tracing. Kemudian untuk bikin shading dan juga highlightnya juga gampang, karena warnanya soft banget, cocok banget, cool, adem dan lain-lain itu. Wah, pokoknya mantep banget lah. Ini warnanya cocok sekali. Nah, ini kalau buat dibikin di sablon baju juga bisa. Kalau kalian mau, tinggal DM aja ke Instagram gua akan kasih gratis ya, karena ini banyak banget hasil yang udah gua hapus, hasil gambar yang udah gua hapus. Sayang banget ya kalau nggak ada yang minta. Daripada dihapus, tinggal kalian DM aja, gua akan langsung kasihkan. Di sini gua coba menambahkan shading sedikit. Nah ya, karena sebetulnya kalau di bagian baju itu gak pakai shading sama sekali juga udah bagus. Tinggal kalian kasih sentuhan-sentuhan. Sebenarnya ini udah full, udah bagus banget, serius. Nah, untuk di bagian baju itu nanti kalian bisa tambahkan saja di segmen-segmen dan lain-lain. Nah, untuk bagian highlight itu kalian bisa tambahkan sedikit. Misalkan kasih sentuhan sedikit, yang penting hasilnya bagus, itu udah mantep banget kalau menurut gue ya. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting bagus. Itu ya kuncinya kalau kalian mau belajar vektor itu. Makin lama itu makin simpel ya. Coba kalian cek hasilnya si Hari Johan itu, bagian wajahnya simpel tapi bagus banget, serius bagus banget. Untuk bagian
Rambutnya juga simple tapi bagus banget, serius. Gua nggak bohong, coba cek channelnya Hari Johan. Kalau di YouTube gue tahu sih ada apa enggak, tapi kalau di Instagram itu ada, namanya Hari Johan. Nah di sini gue coba kasih sentuhan sedikit, yaitu di bagian rambut. Untuk bagian rambut, karena rambutnya rapi, jadi gue coba bikin sebagus mungkin. Kalian tahu mungkin kartun Conan itu gue coba ambil dari inspirasi itu di bagian efek rambutnya, supaya apa ya? Supaya bagus aja gitu. Nah di sini gue kasih yang lebih terang lagi, efek dari si pantulan cahayanya. Nah ini tinggal bagian finishing aja. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan see you di next tutorial.